Shalom. kabar? Hai. Adik-adik, hari ini hari apa ya? Koniko ini hari apa ya? Hari apa ya? Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu. Kita mau beribadah. Tapi sebelum beribadah kita mau berdoa dulu. Doa dulu. Ayo adik-adik yang di sini, yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kalau kami masih boleh berkumpul kembali di tempat ini, juga boleh beribadah online. Kau berkati ya ibadah kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik di sini. Yuk. Yang di rumah juga bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Ayo tepuk tangannya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ayo tepuk tangannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Adik-adik di sini siapa yang udah siapin persembahannya? Ayo kita siapin Ayo kita persembahannya. siapin persembahannya. Adik-adik yang di rumah juga siapin persembahannya ya, bisa ditransfer. Rekening di bawah ini Atau adik-adik, scan. atau bisa scan barcode nih. Iya, tapi Ya. sebelum kita persembahan kita mau berdoa dulu ya. Ya, yuk kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk setiap kami yang hadir di sini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ayo adik-adik sama-sama katakan haleluya. Amin. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Yeay. Adik-adik udah siap belum dengerin firman Tuhan? Siap dong. Adik-adik yang di rumah juga siap kan? Ayo adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo tutup matanya. Kita lipat tangannya, kita mau menaikkan
menang undian 200 juta terus sedih begitu, ada
kalau kalian dapat duit banyak, pasti kalian ketawa kan? Ketawa nggak? Jadi kakak mau kasih tahu kalian begini. Waktu ada kesedihan berarti ada masalah. Kenapa ada masalah? Di kota. Perhatikan ya, ini nanti akan jadi pertanyaan di akhir cerita. Di kota Betania, di mana adik-adik? Ada rupanya yang lagi, oh ini udah dikeluarin apa nih kata-katanya? Kuasa perkataan untuk membangkitkan orang apa? Mati. Dengar, perkataan kita itu kalau ada Tuhan Yesus bersama kita, berkuasa nggak adik-adik? Berkuasa nggak? Berkuasa nggak? Berkuasa nggak? Berkuasa. Nah, waktu kita dengar, waktu ada kuasa Tuhan, perkataan kita, ingat, mulut kita ini berkuasa. Jadi kalau kita katakan sesuatu yang baik, jadilah baik. Boleh nggak berkata-kata tidak baik lewat mulut kita ini? Boleh nggak? Tidak boleh. Berusaha tidak melakukannya karena ada kuasa Tuhan di dalam mulut orang percaya, di dalam mulut anak Tuhan, di dalam mulut anak Tuhan. Nah, dengar, waktu itu di kota Betania ada seorang laki-laki, adik-adik, laki-laki ini sakit. Siapa di sini yang nggak pernah sakit? Nggak pernah sakit yuk? Wow, hebat. Siapa di sini yang pernah sakit? Sakit enak nggak? Oh, sakit. Aduh, kepalanya pusing, badannya panas, terus batuk. Nggak enak ya. Tapi ini sakitnya mungkin sakitnya parah. Ini adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Siapa yang jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Wow, kita sahabatnya Tuhan Yesus. Di Alkitab juga dikatakan ini dia adalah sahabat Tuhan Yesus. Dia sakit. Lalu saudarinya ada berapa tadi kakak bilang? Ada 2. Saudarinya ini tiba-tiba dia kasih informasi kepada Tuhan Yesus. Kebetulan Tuhan Yesus sudah tidak ada di Betania. Dia sedang di tempat lain adik-adik. Dia bilang begini, Tuhan Yesus, orang yang kau kasihi itu lagi sakit. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus dengar apa dengar? Tuhan Yesus tahu apa tahu? Tuhan Yesus tahu adik-adik. Oh, si Bapak L ini lagi sakit. Siapa namanya? Nanti kalian sebut sendiri ya. Ingat-ingat. Nah, Bapak L ini sakit adik-adik. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, ya nantilah kita akan menemuinya, kita akan pergi ke sana, tapi nanti. Jadi Tuhan Yesus nggak langsung pergi waktu terima berita itu adik-adik. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Waktu 2 hari sakitnya Bapak L ini, tiba-tiba Bapak L tidak ada nafas lagi. Apa kira-kira kalau nggak ada nafas lagi? Hah? Tidur. Kalau kalian tidur ada nafas nggak? Ada dong. Iya kan? Tapi ini Bapak L ini udah gak ada napas lagi adik-adik. Dia sudah meninggal. Lalu tiba-tiba waktu Bapak L ini meninggal di hari itu, lalu Bapak siapa? Tuhan Yesus langsung bilang gini, ajakin murid-muridnya, yuk kita ke Betania yuk. Kita pergi ke sana. Lalu murid-muridnya bilang gini, kita mau pergi ke sana. Tuhan Yesus, bukannya di sana banyak orang-orang yang gak suka pada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pernah mau dilemparin batu adik-adik. Berarti orang-orangnya baik apa enggak? Baik enggak? Masa mau lemparin kita? Boleh enggak lempar-lempar? Tidak boleh, kecuali kalian main bola. Memang dilempar. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu murid-muridnya bilang ini, Tuhan mau ke sana beneran? Iya dong, kita ke sana. Kita harus ke rumahnya Bapak. Waktu itu di rumah Bapak lagi pada nangis. Banyak orang yang datang nggak kalau di tempat orang meninggal? Banyak, berkunjung, menghibur saudaranya yang ditinggalkan. Lalu tiba-tiba Tuhan datang. Lalu saudara yang bernama dia datang. Wow, namanya M adik-adik. Siapa namanya? M. Dia datang terus dia bilang begini, Tuhan Yesus, coba kalau Tuhan datang, pasti saudaraku tidak meninggal. Lalu Tuhan bilang apa? Oh, dia tidak meninggal, dia akan bangkit. Lalu
saudarinya yang M ini bilang ini, iya tahu nanti bangkitnya. Waktu Tuhan datang, dia akan bangkit. Tuhan bilang apa? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati. Jadi dengan perhatikan adik-adik, waktu itu saudaranya M ini nangis. Dia bilang, Tuhan Yesus bagaimana? Di manakah dia? Mana saudaramu yang satu lagi? Saudara yang satu lagi juga namanya M adik-adik. Namanya siapa? M. Jadi ada berapa? Dua M. Lalu M yang berikutnya dia lihat, oh Tuhan sudah datang. Lalu M datang menemui Tuhan Yesus lagi. Lalu M ini bilang begini lagi adik-adik. M yang kedua dia bilang ini, Tuhan Yesus, Tuhan sih nggak datang. Coba kalau Tuhan datang, saudaraku pasti tidak meninggal. Lalu Tuhan bilang apa? Di mana kamu taruh dia? Ini di mana kamu taruh dia? Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba, ayo kak, rupanya zaman dulu adik-adik kalau dikubur itu di gua, jadi ditutup batu. Nah orangnya itu diikat kain. Kalau sekarang kan kita lihat pakainya jas, yang perempuan laki-laki pakainya dress, di make upin, ganteng dan cantik, ya nggak? Mau menghadap Tuhan cantik dan ganteng. Tapi ini ditaruhnya di batu kuburannya. Jadi waktu itu mereka datang ke kuburannya Bapak L ini. Waktu dia datang, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus bilang gini, suruh buka. Tapi dia waktu sebelum buka, Tuhan Yesus berdoa dulu kepada siapa? Bapa di surga. Dia bilang, Tuhan, Bapa, Engkau selalu mendengar aku. Engkau selalu mendengar apa yang aku minta. Tapi dengar kakak, waktu Tuhan berdoa seperti itu, kenapa Tuhan berdoa keras-keras? Karena di situ ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dia keras-keras biar tahu nih semua orang di sekeliling bahwa Tuhan Yesus adalah diutus oleh Bapa di surga, dan biarlah kemuliaan Tuhan itu nyata. Lalu apa yang terjadi setelah dia berdoa kepada Bapa di surga? Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang gini, buka. Apanya dibuka? Nih di sini udah ada nih. Ini ya ceritanya batunya ya kak. Nah, coba slide berikutnya kak. Sebelum dibuka, Tuhan Yesus sempat nangis loh adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus nangis? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak. Tuhan Yesus mengasihi kita nggak? Mengasihi kita. Bagaimana sampai Tuhan bisa nangis? Karena Tuhan sangat mengasihi. Begitu juga bukan cuma Bapak El yang dikasihi. Hari ini pun Tuhan mengasihi kita, adik-adik. Jadi waktu itu setelah Tuhan Yesus menangis, berikutnya kak. Nah, dengar, waktu batu ini dibuka, apa yang terjadi? Tuhan cuma bilang begini. Kakak langsung sebutin ya. Siapa El kira-kira? Ada yang udah tahu? Iya, pinter. Lazarus, keluarlah. Wah, tiba-tiba Lazarus dengan gantengnya masih diikat dengan kain, dia datang adik-adik. Tiba-tiba orang di sekeliling melihat, wow, Lazarus pakai ikat-ikat yang bangun. Lalu apa? Tuhan bilang, lepaskanlah kain-kain itu agar Lazarus bisa jalan dan bisa pergi. Apa yang terjadi? Di sekeliling melihat, wow, kalau kita di sekeliling melihat lari apa gimana? Kalau ada orang mati hidup gimana? Lari apa lari? Lari. Nah tapi orang-orang di sekeliling itu lihat, wow, dahsyat kuasa perkataan Tuhan. Perkataan yang dikeluarkan oleh Tuhan. Perkataan yang dikeluarkan oleh Tuhan penuh kuasa. Jadi dengar, kalau kita menjadi anak Tuhan, dengar, Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Kita bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Asal kita percaya Tuhan, dan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi dengar, kalian bicara apapun, berdoa untuk orang sakit bisa sembuh. Berdoa orang udah di ICU, minta Tuhan cabut nyawanya, bisa? Bisa. Kakak punya kesaksian, papi kakak waktu itu ada orang sakit, udah sakitnya parah berbulan-bulan. Lalu apa yang terjadi? Orang ini bilang ini, Tuhan, bawa aku aja deh, bawa aku pergi deh, ketemu Tuhan aja deh, karena sakitnya udah sangat parah. Dia maunya meninggal adik-adik. Lalu papi kakak berdoa, Tuhan, ku serahkan
anakmu ini kembali kepadamu. Nggak berapa menit langsung wang. Bisa nggak? Bisa. Karena apa? Kita anak Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita hidup benar. Lalu perkataan kita itu penuh kuasa adik-adik. Begitu juga dengan perkataan Tuhan Yesus. Lalu kedua saudara ini siapa namanya? Maria dan Marta. Maria itu ingat nggak adik-adik? Yang waktu Tuhan mau disalib, dia memberikan minyak wangi untuk Tuhan Yesus. Inilah Marianya. Maria dan Marta. Jadi Maria punya adik namanya Lazarus. Lazarus punya adik namanya Marta. Jadi mereka tiga bersaudara, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan perkataan yang baik, segala sesuatu bisa terjadi. Jadi jangan gini, matilah gue, mati nggak? Mati nggak? Kalau teman kakak kalau di kantor bilangnya gini, hajab. Oh, bahasa apa tuh hajab? Bahaya, wah cilaka gitu. Jadi dengar, perkataan itu harus digunakan dengan baik. Kalau kalian bilang bahaya tiap hari, bisa bahaya nggak? Bisa. Saya sakit, bisa sakit nggak? Bisa. Aduh, kak, saya nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Tapi waktu kita bilang, Tuhan, aku tuh nggak bisa, tapi aku percaya dengan kuasa-Mu aku bisa. Jadi dengar, perkatakan sesuatu yang baik. Bilang kiri kanannya, perkatakan sesuatu yang baik ya. Perkatakan sesuatu yang baik. Jadilah baik. Jadilah hidup seperti Bapa Lazarus. Dia hidup. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Waktu Bapak Lazarus hidup, dengar, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu perkataan kita penuh kuasa, kita bisa membawa orang-orang yang belum percaya Tuhan datang kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau? Ayo bangkit berdiri yang mau. Come on. Ayo bangkit berdiri. Ayo berdiri adik-adik. Duduk tadi, sekarang berdiri. Yuk, siapa yang mau terima kuasa? Angkat kedua tanganmu adik-adik. Kita menyanyikan lagu ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhan-Mu terlebih besar. Tak terdapat kasih ya Tuhan menolong hidupku. Ayo dengan dikatakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ayo nyanyikan. Pujiannya udah ada di sini. Ayo, kita nggak bisa. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Siapa yang percaya kuasa Tuhan besar? Oke, kenapa? Karena dia siapa? Adik-adik, bukan ayat hafalannya hari ini Kak. Di Yohanes 11 ayat 27. Yuk sama-sama dulu. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah. Sama-sama. Yohanes 11 ayat 27. Ya Tuhan, katakan, aku percaya bahwa Engkau Mesias,
Bapa. Ya, siapa yang mau terima kuasa? Ayo, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ayo nyanyikan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sama-sama katakan sekali lagi, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sembuhkan sakitku. Ayo dari tutup matamu rapat-rapat. Tuhan Yesus, berikan kuasa atas anak-anak, atas kami semua. Biar perkataan yang Tuhan berikan atas setiap kami menjadi perkataan yang benar, menjadi perkataan yang penuh kuasa. Waktu kami berdoa, waktu kami berkata-kata, ada Roh-Mu Tuhan atas setiap kami, memenuhi kami, sehingga kami boleh menjadi Tuhan berkat untuk sekeliling kami. Kami anak-anak-Mu menjadi Tuhan teladan untuk sekeliling kami. Biar kami gunakan mulut kami dengan hati-hati ya Tuhan, agar perkataan yang keluar adalah perkataan yang daripada Tuhan. Mari beri kuasa-Mu memenuhi anak-anak-Mu Tuhan. Penuhkan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami sudah beribadah, Engkau memberkati anak-anak-Mu, memberkati orang tua anak-anak-Mu, memberkati Tuhan seluruh keluarga besar anak-anak-Mu, memberkati juga sekolah mereka, memberkati kehidupan mereka, menjaga perlindungan sepanjang minggu ini sempurna atas setiap mereka. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia, bangsa kami. Tuhan, kami percaya keselamatan Tuhan sudah nyatakan atas negeri, atas kota kami. Bahkan Presiden kami Pak Joko Widodo, wakilnya menteri, seluruh Tuhan, pemimpin-pemimpin Tuhan di bangsa ini, dari tingkat daerah hingga tingkat pusat diberkati, dijagai, diberi hikmat oleh Engkau. Biar Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, ada shalom atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas negeri kami, terlebih keselamatan-Mu, karena kami tahu kuasa Tuhan sudah nyata. Pantekosta ketiga terjadi, bahkan penuaian jiwa-jiwa terjadi. Bahkan kami berdoa untuk gereja kami 1000 jiwa dari anak-anak Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di GBI Tanah Abang. Berdoa untuk Tuhan gembala kami Pak Niko, keempat wakilnya, bahkan Pak Wel dan Ibu Maulin, bahkan gembala kami di GBI Tanah Abang Pak Hiska Mintarjo, dengan Tuhan keluarga, bahkan dengan Pak Freddy wakilnya dan keluarganya. Diberkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu ini dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semuanya Tuhan siang ini. Mari adik-adik, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau terima berkat. Mari adik-adik, kita mau pulang dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, bahkan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang selalu ada atas setiap kita dari hari ini sampai nanti Tuhan datang jemput kita masuk dalam kerajaan surga dan hidup selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah terima berkat berkata amin. Yeay, kakak mau kasih pengumuman ya. Dengar, perhatikan. Nanti kita setiap minggu ini, sepanjang minggu kita punya acara di hari Sabtu, Kids for Jesus. Siapa yang belum pernah ikut, boleh gabung ya. Nanti kakak kasih linknya ya, linknya ada nih. Nanti kalian boleh ikut Kids for Jesus hari Sabtu jam 4 sore. Kita ada permainan, ada firman Tuhan, ada nyembah Tuhan. Pokoknya seru deh, adik-adik ikut ya. Lalu hari Minggu kita di Hotel Millennium jam 9 pagi.
lagi ya. Oke, adik-adik selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye.